Saat ini angka backlog perumahan di Indonesia masih tinggi. Kesenjangan tersebut diperkirakan menyentuh angka 12,7 juta unit. Di satu sisi, pemerintah telah menargetkan pada tahun 2045 Indonesia zero backlog. Tetapi untuk mencapai target tersebut tentu saja tidak mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kualitas sumber daya manusia. Lalu bagaimana peran strategis sarana multigria finansial untuk mengatasi hal tersebut? Lalu sejauh mana pula SMF berperan dalam mengatasi backlog perumahan di tanah air? Untuk menjawabnya, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dalam Business Talk bersama dengan Ibu Soraya Ramli, selaku Kepala Divisi Manajemen Kredit PT SMF Persero. Nah, saat ini di samping saya sudah ada Ibu Soraya Ramli selaku Kepala Divisi Manajemen Kredit PT SMF Persero. Ibu Soraya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Seneng banget nih sehat. akhirnya kita ketemu, Terima bisa kasih. ngobrol-ngobrol di kantornya SMF. Ini keren loh teman-teman. Ini kita nyebutnya apa Bu? Studio atau? Ya, ini sebenarnya akan jadi learning centernya SMF. Konsepnya Wah, sudah greenhousing. Jadi hmm, makanya banyak hijau-hijau di iya sini. makanya kesini agak penyegaran dari Jakarta sekitarnya gitu ya, karena ada hijau-hijau. Nah, Bu Soraya kita mau ngobrol-ngobrol hari ini, mungkin bisa disapa dulu nih teman-teman yang nanti nonton di YouTube, kita sapanya Infobankers namanya. Oke, Hai selamat Infobankers. siang. Hai Infobanker, saya dengan Soraya. Soraya Ramli, biasa dipanggilnya Oya, tapi jangan salah, jangan Heeh. sampai salah sebut Oya Ramlan gitu kan. Walaupun agak mirip gitu. Mirip banget kok Ibu. Wah, bercanda. Selamat siang. Berarti aku bisa manggilnya Bu Oya aja ya, Cukup dengan Oya. biar lebih akrab. Ya, betul. Baiklah. Nah, Ibu, kita nih penasaran nih, sejauh mana sih peran SMF sebagai Special Mission Vehicle pemerintah dan Agent of Development Oke. dalam pembiayaan perumahan? Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya jelaskan apa sih peran SMF dalam sebagai Special Mission Vehicle ataupun Agent of Development, mungkin saya sedikit bercerita terkait kenapa sih SMF itu didirikan Mhm, dan apa sih SMF sebenarnya. iya. Jadi SMF yaitu Sarana Multigria Finansial Persero, di mana SMF didirikan sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan Mhm, dan khusus bergerak di bidang penyaluran pembiayaan perumahan. mhm, Jadi kenapa pemerintah membentuk suatu BUMN yang dikhususkan untuk perumahan dan permukiman? Karena kalau dilihat dari kerangka hukumnya sesuai Undang-Undang Dasar 1945 bahwa disebutkan seluruh masyarakat Indonesia wajib bertempat tinggal. iya. Kemudian ada juga terkait Deklarasi Hak Asasi Manusia, itu nomor 39 tahun 99, yang menyebutkan bahwa seluruh masyarakat wajib memiliki hunian yang layak. Mhm, Jadi itu adalah dasar kenapa SMF didirikan. Jadi kalau tadi pertanyaannya, SMF perannya sebagai SMV, iya. Special Mission Vehicle, dan juga Agent of Development. Nah, di sini SMF berperan dalam menurunkan beban fiskal pemerintah melalui penyaluran pembiayaan perumahan dan juga sekuritisasi. Mhm, Nah, sekuritisasi itu apa? Jadi kalau teman-teman Infobankers tahu untuk yang bagaimana sih cara memiliki rumah, yaitu melalui kredit pemilikan rumah iya. gitu. Nah, kalau KPR itu biasanya jangka waktunya panjang. Mhm, Jarang ada orang ngambil KPR 3 tahun. Biasanya 20 tahun. mhm, Kemudian kalau bank atau lembaga keuangan menyalurkan KPR, dia biasanya menyalurkan di range 10 tahun sampai 15 tahun dan dananya baru bisa kembali setelah jatuh tempo. betul. Jadi kalau mau menyalurkan lebih banyak lagi, itu pasti harus menunggu lama. Mhm, Jadi ada salah satu produknya SMF yaitu sekuritisasi. mhm, Bank bisa melakukan sekuritisasi untuk mendapatkan fresh fund, mhm, untuk bisa menyalurkan KPR baru. Kemudian SMF juga berperan terhadap memberikan pembiayaan KPR FLPP, yaitu program KPR sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dan SMF sejak tahun 2017 hingga 2023 kami telah menerima PMN atau penyertaan modal negara sebesar 9, triliun. Dan angka 9,3 triliun itu kami leverage. Nah, maksudnya leverage itu apa? Kami menerbitkan surat utang untuk nanti di-blend dengan dana PMN sehingga menghasilkan dana sekitar 21,6 triliun yang telah kami salurkan melalui program KPR FLPP. Dan hingga saat ini total unit rumah yang telah disalurkan sebanyak kurang lebih 594.000 unit rumah. Dan kalau itu dari sisi MBR-nya, SMF juga melakukan penyaluran pembiayaan untuk yang komersialnya. Nah, untuk komersial itu biasanya untuk masyarakat berpenghasilan menengah atau kalau misalkan bahasa sekarang masyarakat berpenghasilan tanggung. Jadi kami sudah melakukan akumulasi aliran dana dari pasar modal ke pasar pembiayaan primer. Kami sebutnya pembiayaan primer, yaitu lembaga keuangan menyalurkan kepada masyarakat itu sekitar 100,75 triliun. Di mana 89 triliunnya melalui pembiayaan dan juga 14 triliunnya melalui program sekuritisasi. Jadi itu Mbak, untuk peran serta SMF sebagai agent of development dan juga special mission vehicle. Nah, tadi Bu Oya juga menyinggung nih kalau semua masyarakat di Indonesia punya hak lah untuk punya hunian ya Bu, untuk Betul. punya rumah. Nah, kalau dari SMF sendiri, transformasi apa nih Bu yang sudah dilakukan untuk mendukung penyediaan kepemilikan rumah yang layak untuk masyarakat di Indonesia? Baik, jadi SMF tentunya kami tidak bisa sendiri untuk melakukan transformasi tersebut. Nah, di sini SMF bersinergi dengan beberapa stakeholder terkait. Jadi kami bersinergi dengan Kementerian Keuangan selaku pemegang saham kami juga bersinergi dengan Kementerian PUPR, kami bersinergi dengan BP Tapera selaku badan terkait perumahan rakyat, dan juga beberapa lembaga keuangan. Di situ kami merumuskan beberapa kita membuat kajian dan juga kajian itu akan dipergunakan untuk merumuskan beberapa regulasi, kebijakan terkait apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi backlog perumahan kami menyebutnya. Jadi kalau masyarakat belum punya rumah, itu kami sebutnya jumlah backlog. Dan beberapa langkah strategis yang dilakukan itu berdasarkan hasil sinergi, hasil kita berdiskusi, kemudian hasil pengembangan dari produk-produk yang ada di sektor perumahan saat ini. Seperti itu. Nah, tadi juga melanjutkan terkait backlog. Backlog ini kan sebetulnya masih cukup tinggi ya Bu. Nah, kalau dari SMF sendiri mengatasi hal tersebut nih gimana? Kalau dari SMF saat ini kami memiliki chief economist sendiri dan juga divisi riset sendiri, di mana dari hasil angka backlog perumahan kami petakan lagi berdasarkan desil penghasilannya. Jadi kita bisa melihat jumlah backlog itu tertinggi ada di desil berapa. Misalkan ternyata di desil yang masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, untuk MBR kita sudah petakan juga bahwa sudah ada program-program subsidi dari pemerintah. Atau misalkan untuk masyarakat dengan desil 1 sampai 3 itu sudah ada program untuk bantuan sosial dari pemerintah, kemudian dari CSR dari beberapa perusahaan atau lembaga. Nah, kemudian untuk desil-desil yang lain itu kami petakan berdasarkan produk-produk yang sesuai. Karena kalau kita bicara terkait perumahan, tidak hanya melulu angka backlog. Karena banyak masyarakat yang sudah memiliki rumah, namun belum layak huni. Nah, itu juga ada beberapa indikatornya dan ada angka yang memang diterbitkan oleh Bappenas, yaitu terkait jumlah rumah tidak layak huni. Jadi itu juga salah satu peran serta perseroan SMF untuk bisa membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Dan kami juga membuat beberapa produk yang harapannya bisa membantu baik menurunkan backlog maupun menurunkan rumah tidak layak huni. Dan kami tahun lalu launching satu produk yang disebut adalah KPR sewa beli.
Nah, KPR sewa beli itu seperti apa? Jadi bagi masyarakat non formal yang biasanya mereka kalau ngajuin ke bank itu susah. Non formal tuh berarti contohnya kayak gimana, Bu? Nah, contohnya misalkan pedagang sayur, Oh, oke. pedagang sate, Mhm. atau misalkan rumah makan. Tapi Mhm. yang mereka biasanya tidak menggunakan rekening Iya, untuk iya. Mhm, transaksinya. mhm. Itu biasanya kalau mereka mengajukan saya mau beli rumah, itu susah. Mhm, mhm. Karena apa? Bukan mereka tidak mampu, tapi lebih kepada mereka tidak memiliki dokumentasi yang dipersyaratkan oleh Iya. lembaga keuangan pada Mhm. umumnya. Mhm. Jadi kami membuat suatu produk di mana kami sebutnya adalah KPR sewa beli. Di awal tahun sampai dengan periode tertentu, masyarakat dapat menyewa, dan jika sampai dengan jatuh tempo bisa lancar membayar angsuran sewanya, Mhm. di akhir periode hanya tinggal balik nama. Oh, oke. Jadi dan karena ini konsepnya sewa, Mhm. mereka tidak diperlukan persyaratan yang sekompleks dari yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan. Jadi Oh. itu salah satu inisiatif kami untuk membuat produk-produk yang membuka kesempatan bagi masyarakat-masyarakat yang belum terlayani Mhm, oleh mhm, lembaga mhm. keuangan. Mhm. Begitu, Mbak. Nah, sebetulnya Bu, kalau kita bicara backlog ini pasti akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah Betul, penduduk di Indonesia. Nah, kira-kira nih Bu, butuh strategi khusus nggak sih untuk menangani hal ini? betul, pastinya. Heeh. Dan itu yang memang pemerintah sudah siapkan Mhm. tentunya. Mungkin kalau saya hanya bicara terkait kapasitas kami sebagai perseroan Iya. SMF, dan namun hal itu sudah menjadi concern dari pemerintah. Mhm. Dan kalau dilihat dari angka jumlah backlog, Mhm. itu mengalami angka yang cukup stabil. Nah, Mhm. cukup stabil artinya apa? Jumlah penduduknya nambah, Ya. backlognya nggak naik. Berarti Oh, oke. yang dilakukan oleh pemerintah bisa dikatakan cukup berhasil Cukup nih. berhasil. Heeh. Karena apa? Jumlah penduduknya naik, tentunya kebutuhan perumahan naik, Pasti tapi jumlah backlognya bisa stabil. Mhm, dipertahankan. mhm. Tapi tentunya masih dibutuhkan lagi inisiatif-inisiatif strategis. Dan kalau SMF sendiri, selain kami membuat produk-produk baru, inovasi produk baru, yaitu berupa seperti rent to own, sewa beli. Kemudian kami juga untuk mengatasi rumah tidak layak huni, kami mengeluarkan produk untuk renovasi. Kemudian kami juga membuat produk yaitu mikro perumahan. Mhm, mhm. Nah, mikro perumahan itu memang dikhususkan bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Mikro perumahan. Betul, jadi kalau mikro perumahan mungkin angkanya nggak terlalu besar. Mhm. Mereka mungkin hanya butuh untuk renovasi sekitar 20 juta, 30 juta. Mmm. Mungkin bertanya lagi, 20 juta dapat apa? Iya, Gitu iya. kan. Mhm. Ternyata kalau kita lihat ke masyarakat di MBR, mereka 20 juta biasanya merenov dengan menggunakan tenaga sendiri, tidak Mhm. pakai tukang. Mhm. Kemudian kadang mereka membeli langsung barang-barangnya ke lokasi sekitar sehingga bisa mendapatkan lebih murah. Dan biasanya mereka hanya melakukan renovasi yang cukup minor, Iya, tapi itu bisa meningkatkan kelayakan tempat tinggal mereka. yang penting-pentingnya aja gitu. Misalkan nggak Betul, harus ya estetik gimana-gimana, tapi at least layak untuk dihuni gitu ya, Bu? betul, betul. Jadi memang kalau mikro perumahan di SMF, kalau kami menyebutnya adalah Aladin, atap, lantai, dinding. Oh, itu yang Nah, penting? betul, Atap, itu yang lantai, penting. dinding. Jadi kita sebutnya Aladin. Nah, itu yang paling penting. Heeh, heeh. Jadi tidak menghabiskan biaya cukup besar, Iya. sehingga cukup affordable bagi masyarakat MBR, namun juga bisa meningkatkan kelayakan hunian. Mhm. Jadi sebetulnya sudah banyak inisiasi yang dilakukan dari SMF dan pemerintah terkait ya Bu, terkait So, penanganan backlog perumahan ini. Nah, penasaran juga nih Bu, kalau tantangan tersendiri nih dari SMF untuk mewujudkan zero backlog di 2045 nih, kira-kira apa Bu tantangannya? wah, itu luar biasa. Jadi sebenarnya bukan hanya SMF, Heeh. karena itu adalah program dari pemerintah. Iya, Jadi program dicanangkan oleh pemerintah terkait zero backlog tahun iya, 2045, termasuk juga nanti adanya green housing. iya.
Jadi mungkin dalam kapasitas saya menjawab, nah SMF terlibat sangat aktif terhadap program-program yang pemerintah sedang canangkan, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang dicanangkan untuk dibuat kebijakan-kebijakannya. Dan SMF juga sudah terlibat dalam program 3HP. Jadi Indonesia Green Housing, Green and Affordable Housing. Jadi karena di luar kita harus menurunkan angka backlog, kita juga harus memikirkan terkait kelangsungan dari sumber daya alam kita gitu. Jadi kenapa tadi saya cerita ke teman-teman bahwa ini adalah konsep green housing-nya SMF gitu. Karena kalau kami ingin berbicara tentang green housing, kami juga harus green dong buildingnya. Betul. Dan itu adalah salah satu program pemerintah untuk selain untuk yang Zero Backlog 2045, tapi juga menerapkan program Green Housing 2045. Pemerintah masih banyak program-program yang sedang istilahnya lagi digodok gitu, dan SMF terlibat sangat aktif untuk memberikan masukan-masukan maupun juga produk-produk yang sudah ada di kami. Dan salah satunya SMF juga turut serta dalam memberikan peningkatan literasi dan inklusi terhadap lembaga keuangan untuk capacity building-nya. Begitu, supaya apa? Lembaga keuangan mau menyalurkan pembiayaan perumahan. Karena belum semua lembaga keuangan berfokus terhadap pembiayaan perumahan. Betul-betul. Nah, tadi sudah disinggung soal capacity building program. Seberapa penting berarti nih Bu untuk lembaga keuangan yang sudah diberikan oleh SMF? Ya, jadi di tahun 2021 SMF sudah mulai menambah kerjasamanya, tidak hanya kepada lembaga keuangan bank umum dan bank pembangunan daerah, namun kami juga bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan, kemudian dengan Bank Perkreditan Rakyat, dengan BPR dan juga kami sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu adalah PNM, di mana bersama PNM kami membuat program mikro perumahan bagi nasabah-nasabah PNM. Dan ketika kami bekerja sama dengan lembaga keuangan, yang menjadi salah satu kewajiban SMF adalah untuk memberikan capacity building. Supaya apa? Jangan sampai lembaga keuangan bekerja sama dengan SMF, setelah menyalurkan pembiayaan perumahan, hasil kreditnya itu tidak baik, sehingga kapok. Jadi di SMF kami punya satu unit sendiri, yaitu satu fungsi sendiri, yaitu adalah fungsi training dan advisory. Jadi fungsi training itu adalah memberikan pelatihan-pelatihan terkait seluruh program-program pembiayaan perumahan. Dan kalau untuk yang advisory atau pendampingan, kami memberikan pendampingan dari lembaga keuangan yang tidak pernah menyalurkan sama sekali sampai dia melakukan originasi. Dari buat SOP, kemudian dari bagaimana sih cari target marketnya, bagaimana mengevaluasi nasabah, kemudian terkait legalitasnya seperti apa gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman di Training Advisory SMF. Dan itu menjadi syarat mutlak yang harus kami lakukan karena sudah ada PUJK yang mengatur terkait hal tersebut. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Sangat penting. Nah, mungkin ini terakhir Bu Oya, boleh dijelaskan arah dan kebijakan SMF ke depan nih Bu untuk menciptakan kepemilikan rumah yang layak dan juga terjangkau bagi seluruh keluarga Indonesia. Pertanyaannya lumayan sulit karena SMF berkomitmen sudah 18 tahun kami berkomitmen untuk mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Kenapa kita sebutnya layak dan terjangkau? Kalau layak tapi tidak terjangkau, angka backlog, angka RTLH tidak akan turun. Gitu. Jadi kami dalam rangka mewujudkan kepemilikan rumah layak dan terjangkau tersebut, ada beberapa visi misi, terutama visi SMF dalam menjalankan peran kami sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.
Jadi kami melaksanakan peran kami sebagai Special Mission Vehicle dan juga sebagai Agent of Development dari pemerintah dalam program pembiayaan perumahan, baik melalui penyaluran pembiayaan maupun melalui program sekuritisasi. Kemudian kami juga berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan secara berkelanjutan. Jadi SMF tidak ingin hanya bekerja sama dengan lembaga keuangan hanya setahun 2 tahun. Kami ingin terus bekerja sama sampai nantinya target untuk penurunan backlog sesuai dengan target pemerintah itu tercapai. Dan kami juga berkomitmen untuk menyediakan sumber pendanaan dalam pembiayaan perumahan. Kemudian kami juga mendukung program SDGs, Sustainable Development Goals dari pemerintah. Dan yang terakhir, kami mengembangkan sinergi dengan stakeholder terkait. Nah, tadi sebetulnya sudah dijabarkan agak banyak dan banyak sih ya, terkait apa saja sih upaya yang sudah dilakukan oleh SMF. Tadi juga kita sudah bahas gimana nih caranya biar tercapai zero backlog di 2045. Mungkin masih banyak nih yang bisa kita gali sebetulnya Bu, tapi karena waktu yang cukup terbatas, nanti kita mungkin bikin series 2, 3, dan seterusnya ya. Saya tunggu, Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Soraya Ramli sudah menyempatkan waktunya, sudah memberikan pengetahuan untuk teman-teman Infobankers yang nantinya nonton di Business Talk Infobank TV. Bu Oya, nanti kita boleh ya ngobrol-ngobrol lagi. Wah, sangat boleh. Nah, untuk teman-teman Infobankers yang mungkin ingin ditanyakan ke Bu Oya atau mungkin penasaran kira-kira apa lagi sih yang lagi dilakukan SMF atau kira-kira ada apa lagi sih produk-produknya SMF, boleh tulis aja di kolom komen. Nanti kita janjian lagi nih Bu buat jawabin pertanyaan teman-teman kalau nanti udah nulis di kolom komen. Baiklah kalau gitu Bu Oya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di program Business Talk berikutnya. Dah. Terima kasih.